Maria Magdalena menangis di luar makam. Semakin menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih. Tahu di mana mereka meletakkannya. That's the Lord of my soul. Oh, my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Halo Om. Udah bolong kok. Karena kemana? Karena saya basah. Halo Om. Halo. Terus. Wih. Wih, mantap. Halo. Halo Om, terus. Ah, ya. Selama hidupku kusembah Kau Tuhan, kusembah Kau Tuhan. Amin Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, buat sore hari ini Kau sudah memimpin kumpulan kami bersama-sama untuk berbakti kepada-Mu. Kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Mari Tuhan sucikan, kuduskan para pelayan-pelayan-Mu sore hari ini, sehingga pelayan-Mu sore hari ini membawa masuk ke dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita menyembah memuji nama-Mu. Sucikan, kuduskan, layakan kami semua. Kami dia berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan memberkati. Selamat melayani pekerjaan Tuhan. Ya, shalom saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom, mana teman-teman sudah dikasih Tuhan Yesus? Haleluya, haleluya, bersyukur kalau pada siang hari ini kita boleh ada, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sukacita, kita boleh memuji menyembah Tuhan. Amin. Mana tangannya sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Kalau pada siang hari ini kami boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh kita bersyukur, kita mempunyai Allah yang nyata dan hidup di dalam kehidupan kami, Allah yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, karena Dia adalah Raja di atas segalanya, Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, Tuhan, Kau sungguh besar. Ini kerinduan kami Tuhan. Untuk kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Tiada hentinya kami menyembah Engkau, kami mengagumi karya-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita siapkan pikiran kita untuk kita fokus kepada firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau perisai dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau yang selalu menopang dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dalam setiap persoalan kami akan tetap teguh memegang pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu melihat hati kami, Allah yang melihat setiap apa yang kami minta dan kami doakan kepada-Mu. Karena Engkaulah ada perisai, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku, sabar hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus yang selalu menopang hidup kita, saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan. Kau tolong kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan di dalam masa pergumulan hidup kami. Engkau yang selalu menolong Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup menolong apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang bangkit, Engkau jadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu Bapa, layakkan hamba-Mu, biar firman yang disampaikan semua daripada-Mu saja. Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu Bapa. Karena anugerah pertolongan dan penyertaannya, kita boleh diberkati. Semua merasa diberkati. Haleluya ya, kemarin udah pasca kelewatan begitu gembiranya KKR, masih ada spanduk belum dicopot ya, masih mengenang KKR yang luar biasa kemarin. Kenapa luar biasa? Karena kita membuka hati kita, terima Tuhan Yesus, hadirat yang Tuhan nyatakan. Kalau hadirat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, damai sejahtera, ada sukacita yang tidak bisa terkatakan, ada perlindungan rawatan Tuhan seperti mau nangis ya. Kalau kamu nangis di hadapan Tuhan, Tuhan tahu hatimu, kerinduan hatimu. Kita tahu sekarang banyak persoalan masalah kehidupan kita. Kalau kita cerita kepada teman
teman nggak bisa bantu. Cerita kepada sesama manusia, terbatas kemampuannya. Tetapi naikkan doa permohonan kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya. Apapun persoalanmu, kami kadang pengurus hanyalah pengurus bisa mendoakan ya, memohon pertolongan Tuhan. Tetapi satu, yaitu pertolongan Tuhan yang sesungguhnya, buka hatimu ya, sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus dan lakukan hal yang benar, maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Banyak persoalan. Tadi sebelum saya masuk ke sini, saya cerita ke Pak Heri. Puji Tuhan, om saya nggak jualan lagi, tapi mulai Senin saya sudah bekerja. Amin. Ya, dan dia ketemu master siapa? Orang Chinese ya. Wah, masternya Lee itu apalah ya, dia datang. Tuh, master Lee katakan masuk saja. Ya, andai kata kau dipersulit, dilihat di mana umurnya, segala macam, tidak masuk kategori ya. Ya sudah 40 ke atas ya Pak ya. Saya nggak mau ngomong 50 nanti tuaan ya. Nah, tetapi kalau Tuhan sudah membuka berkat itu, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Ya, kalau Tuhan sudah membuka berkat-berkat itu, tidak seorang pun ya. Kalau iblis bagaimana? Kalau iblis senang menutup berkat kita, sehingga kita bikin stres, pusing, sampai bintang 7 keluar ya, bintang 7. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama ya. Kemarin saya mau tanya, KKR itu kemarin siapa yang diberkati coba? Lewat KKR siapa dituakan, merasa sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itulah kita bersama-sama ya. Ini adalah domba-domba yang saya lihat ini, kita bersama-sama akan menjaga, merawatnya yang terbaik ya. Tetapi firman Tuhan katakan jangan mengandalkan manusia. Kami juga manusia biasa, ada keterbatasannya. Firman Tuhan katakan terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana dong? Belajar berdoa, belajar berharap kepada Tuhan, belajar berserah, membuka hatimu. Tuhan, inilah saya Tuhan, tolong buka jalan bagi saya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pada sore hari ini kita bersama-sama melihat satu tema, yaitu masih berkaitan dengan Paskah ya, Jumat Agung Paskah kemarin ya. Kita lihat bagaimana kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus ya. Saya tadi sudah sampaikan di Kanaan, hari ini di Kanaan jam 9. Tapi satu tema bertepatan, jabal saya juga di sini satu tema, jadi 2 tempat ya. Jadi nggak repot juga saya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum saya masuk tema ini, pernah dengar nggak kuasa mujizat Tuhan apa sih yang sudah dilakukan Tuhan Yesus? Coba. Air menjadi anggur. Coba jemaat saya mau dengar. Ada tahu Yesus bisa apa? Apa yang Yesus lakukan? Pernah dengar? Jalan di air. Jalan di air ya. Kuasa Tuhan. Terus apa lagi? Menyembuhkan yang sakit apa? Iya. 12 tahun apa kemarin KKR ceritanya? Berapa tahun? 10 tahun? 12. Oh iya 12 ya, pintar berarti kok. Berarti ini otaknya jalan ya. 12 tahun darahan ya. Jangan 12 tahun. Kemarin cerita hanya 2 minggu aja tuh, seminggu aja tuh, ampun jalannya udah susah. 12 tahun kemarin cerita ya. Bagaimana mujizat Yesus terjadi. Yesus berjalan di air ya. Kemudian Yesus juga menyembuhkan orang sakit apa? Sakit kusta. Penyakit mata buta. Orang lumpuh bisa berjalan. Apa dia? Kuat pintar menurut saya. Nggak kamu udah deh. Saya ambil aja pulang. Saya pintar ya. Kemudian air menjadi anggur ya. Tapi jangan aduh nggak ada udah
korek aja, aduh mabok, anggur itu anggur buah, ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, itulah kuasa Tuhan. Dan kita mau percaya Tuhan yang punya kuasa. Mau nggak percaya kepada Tuhan yang tidak punya kuasa, yang tidak bisa menyembuhkan, kemudian yang tidak bisa bangkit dari kematiannya? Dia mati selama-lamanya tidak bangkit. Mau? Nggak mau. Berarti kalau dia mati tidak bangkit, dia nggak punya kuasa. Kemudian kalau dia tidak bisa menyembuhkan orang, mata lumpuh yang 12 tahun pendarahan, ya. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang makan dengan apa? 5 roti 2 ikan. Sisanya 20 Oh, itu 12 bakul. Saya membawa saya 12 bakul. Waduh, Pak Yusuf tidak pinter udah. Ya, kita kesini jauh-jauh nggak sia-sia. Berarti ya 12 bakul. Coba 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi orang makan lebih dari 5.000 orang, banyak yang terhitung. Tapi sisanya 12 bakul. Mujizat Yesus luar biasa. Makanya kami pengurus ini senang membawa teman-teman ini. Ayo datang, percaya, buka hatimu kepada Tuhan Yesus, percaya Dia. Kenapa percaya Tuhan Yesus? Karena Dia punya kuasa. Amin. Itu yang kita gunakan. Dia punya kuasa. Kalau Dia tidak bangkit dari kematian, sia-sia. Saya nggak mau, capek. Ya hanya datang, tidak ada kuasa. Dia mati, tidak bangkit, dan mati selama-lamanya. Ya, tetapi Yesus mati. Mati kenapa? Disalib kenapa? Karena dosa-dosa kita, ya. Saya hari ini interaksi antara jemaat, ya. Karena dosa kita, harusnya kita yang binasa, kita yang tidak layak perbuatan kita. Tetapi karena Tuhan mengasihi, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa anak yang tunggal itu? Yesus Kristus turun dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, kalau di perjanjian lama, ya, zaman sebelum Yesus lahir, kita menebus dosa harus bawa domba. Paling murah pun berbati karena macam, ya, susah domba sekarang anggaplah 2,5 juta, 3 juta. Coba, ya. Kemudian ada lagi, ya, kalau berdosa itu adalah ruang pengadaran, ruang atar, ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus lagi. Ya, begitu ketat hukum Taurat itu harus dijalani luar biasa. Tetapi Yesus datang menjadi pendamai antara Bapa dengan kita. Lewat siapa? Perantara Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita sama-sama melihat tema ini dengan ayat-ayatnya, ya. Siap? Kalau sudah siap, matanya dibuka dikit. Kalau ada perempuan dibagi. Haleluya, haleluya. Kita lihat sama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai dengan 22. Katakan, semua bisa lihat. Yang bisa lihat, bisa baca, kita baca. Yang tidak bisa kelihatan, bisa mendengarkan. Buka kuping kita, ya. Kalau bisa membaca, buka mata kita, lebar-lebar baca kita, ya. Sama-sama. 14, 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak
maka dan siapa satu orang manusia, karena sama seperti semua orang mati dan persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sesungguhnya kita adalah manusia yang tidak sempurna. Orang pertama diciptakan Tuhan siapa itu? Adam. Apa dikatakan Tuhan kepada Adam atau Allah kepada Adam pada saat di Taman Firdaus? Adam, semua pohon ini engkau boleh makan kecuali satu, yaitu buah kehidupan tentang pengetahuan hal yang baik dan tidak. Ya, tetapi apakah Adam taat kepada apa yang dikatakan Allah? Kenapa tidak? Siapa yang menggoda? Iblis. Terus iblis katakan kepada siapa? Hawa. Ya, Hawa itu siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan diciptakan dari mana? Ya. Kalau saya kasih hadiah boncos saya udah pintar. Ya, semua itu kemudian mereka melanggar perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan bahwa buah ini jangan kau makan, tetapi digoda iblis. Waduh, dengan buah yang begitu seringkali kita tergoda dengan dosa-dosa itu, ya. Kemudian dilakukan itu pada saat dia lakukan melanggar, kemudian Tuhan, Adam, di mana engkau berada? Ya, bukan Adam sini, bukan Adam manusia. Ya, di mana engkau berada? Takut. Karena pada saat itu dilihat, kamu nggak pakai baju, Adam nggak pakai baju juga loh, pakai daun semua tutup. Rasanya kemudian apa? Engkau akan bekerja keras, susah, dan perempuan akan melahirkan dengan kesakitan yang luar biasa. Itulah kemudian dosa pembunuhan pertama, yaitu Kain membunuh Habel dengan terus saja. Bapak Ibu yang dikasih, kita sama-sama melihat kepercayaan. Tentunya seseorang mengambil keputusan percaya kepada keyakinannya kepada sesuatu tentu lewat banyak pertimbangan. Saya percaya kepada agama Kristen, apanya sih? Ya, bukan ikutan. Ya. Mengikut Yesus adalah keputusan itu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Jangan ikut-ikutan, tapi iman kita harus bertumbuh dan percaya. Yakin Yesus punya kuasa, Yesus sudah dibangkitkan. Tetapi andai kata Yesus tidak dibangkitkan, demikian dalam binasa juga orang-orang mati. Kalau di situ katakan ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah keyakinan kita kepada pengikut Kristus. Termasuk saya, orang yang paling marah. Kenapa? Percaya kepada orang yang tidak punya power, tidak punya kuasa, mati selama-lamanya, tidak bisa bangkit, tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa menyembuhkan orang lumpuh yang mati, tidak dibangkitkan. Ya, kita melihat yang Kusnalis sembuh, begitu banyak mujizat yang terjadi. Kemudian apalagi seorang gerasa, seorang sakit gila itu dipulihkan oleh Tuhan sehingga masuk ke babi-babi itu. Kita melihat banyak mujizat-mujizat yang terjadi saat itu. Pengorbanan Yesus di kayu untuk siapa? Untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara. Karena firman Tuhan sudah katakan, kita manusia tidak ada yang sempurna. Kita sudah kehilangan kemuliaan, tidak ada yang sempurna. Untuk itulah kita butuh namanya seorang penolong, yaitu
Yesus seorang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu yang dikasih, kemudian demikian binasa juga orang-orang mati di dalam Kristus. Demikian orang binasa juga. Kenapa? Karena ada pengharapan, mati selesai, tidak ada kuasa lagi. Ya, saudara Tuhan. Paulus katakan demikian juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kemudian ayat 19, jikalau kita hanya hidup saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Arti malang ini orang yang paling sialan. Ya, kenapa? Kita percaya kepada sesuatu yang tidak punya kuasa. Tetapi Yesus mati, hidup, bangkit, itu punya kuasa. Ya, setelah 40 tahun, 40 hari kemudian setelah dia kebangkitan 40 hari, nanti dia masuk naik ke surga dan dia akan memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur, menguatkan kita. Tetesan darah, setiap tetesan darah itu yang menebus dosa kita. Bapak Ibu, sesungguhnya Yesus adalah yang sempurna, penebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Yesus ingin hatimu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yesus ingin kau setia kepada Dia. Sampai kapan? Sampai akhir hidupmu. Di Matius 24 ayat 13, bertahanlah di dalam Kristus sampai akhir hidupmu, maka engkau akan selamat. Bertahan. Banyak persoalan, bertahan. Karena kita sadar hidup dalam dunia ini tidak lama, sementara 70 tahun, 80 tahun, sisanya adanya sakit, matanya udah nggak awas, ke WC lagi mau ke WC, larinya ke teras, mana WC, nggak kelihatan ya. Kakinya udah goyang ya, jangan jauh dikit. Om, jalan-jalan ke puncak, jangan ke puncak, nggak jalan 10 meter aja, udah langsung goyongan ya. Karena ada orang tua bukan nggak mau jalan-jalan, tapi capek. Ya, Bapak Ibu yang dikasih, kita lihat pertama, hal-hal apa saja sih? Ya, yang pertama, yaitu hal-hal mengenai kuasa kebangkitan. Satu, pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus penting nggak? Yesus akan bangkit. Kalau kita pengikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, penting nggak Yesus bangkit? Penting nggak Dia berkuasa? Penting. Kalau tidak berkuasa ngapain? Saya katakan sekali lagi. Tetapi pentingnya kebangkitan Yesus Kristus menandakan bahwa Yesus punya power, bahwa Yesus punya kuasa. Haleluya, Dia punya kuasa. Untuk itulah kita memilih Tuhan yang benar. Kita memilih Tuhan yang tepat. Ya, menyembah Tuhan yang benar-benar yang kita sebagai layak diagungkan, ditinggikan. Amin. Bapak Ibu ya, kita baca bersama-sama sudah tadi kan, dan itu setelah dibangkitkan maka sia-sialah yang sudah kita bacakan. Ya, saya katakan tidak salah kita memilih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, ya langsung kedua, mengenai hal-hal mengenai kuasa kebangkitan kedua adalah kemenangan atas maut dan dosa. Maut adalah pada saat kita berbuat dosa, kita akan menghadapi namanya maut. Apa kita lakukan di dalam dunia akan kita mempertanggungjawabkan. Ya, pada saat Tuhan membangkiti, saat kita berakhir dalam dunia ini, kita harus bertanggung jawabkan. Bapak Ibu yang dikasih, ada kesempatan bagi kita bertobat. Ada kesempatan, jangan tunda pertobatan. Kalau kita sadar kita berbuat dosa, secepat mungkin ambil keputusan, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan ampun dari Tuhan dan bertobat. Kalau sudah bertobat, jangan kembali
lagi. Itu namanya tomat ya. Apa tuh tomat? Ya, ya. Ingat, masih ada kesempatan. 18-19 itu katakan jangan adalah percabulan, jangan ada dengki, jangan ada iri hati. Ya, kita bersihin semua itu. Bisa? Ya. Pertanyaan lagi, apakah saya sudah ikut Tuhan Yesus sudah 5 tahun, 10 tahun, apakah jaminan saya masuk surga? Ada nggak? Ragu-ragu. Hah? Ada nggak jaminan? Kira-kira? Ya, kita nggak usah terlalu serius kayak. Saya udah 5 tahun, 10 tahun, Om. Saya kalau mati, saya masuk surga. Belum tentu. Imanmu yang menyelamatkan kamu. Kalau nggak percaya Tuhan Yesus 10 tahun, tapi imannya iman tahu tempe, gimana? Ya. Tahu kan? Sedikit, ya, lembek. Digoda sedikit, goyah. Bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita harus berjuang bersama-sama sampai akhir hidup kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang kita cari. Bukan saya udah ikut Yesus, udah saya jaminan. Tetapi judi masih main, mabuk masih pulang jam 2, goyang-goyang terus. Ya, kira ada pesta 3 hari nggak mau kerja, joget terus. Pas masuk kerja, bos kasih surat peringatan keluar. Lupa kalah happy. Ya, kita harus tertib juga, ikut aturan Tuhan. Jangan suka-suka ke gereja mungkin, malas lah, aduh badannya besok aja lah. Ya, karena ada cari dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Haleluya. Ayo kita lanjut. 3. Kebangkitan yang memberi pengharapan. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, lewat kuasa Tuhan Yesus, kita percaya, kita berharap kepada Tuhan. Ada satu pengharapan, karena Dia sanggup apa yang bisa Dia lakukan buat kita semua. Dia bisa buka jalan bagi kita, berikan pekerjaan, memberkati. Tuhan memberkati dengan caranya sendiri. Tuhan akan gerakkan siapa saja. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, kita baca 1 Petrus 1 ayat 3, di situ katakan, terpujilah yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kebangkitan oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada satu harapan bahwa nanti apapun selama kita hidup dalam dunia, bertobat dan bertobat. Bukan Tuhan tidak mau menolong kita karena dosa-dosa kita belum dibereskan. Ya, Tuhan ingin diproses kita hidup dalam dunia ini. Kemudian satu lagi, ya, lanjut kita dikit. Kemudian, ya, Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara mati oleh kemuliaan, demikian juga kita hidup di dalam hidup yang baru, harapan baru, kehidupan kekal selama-lamanya bersama Bapa di surga. Yang keempat, kalau kita percaya Yesus telah bangkit, kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, yang punya kuasa, yang punya power. Artinya apa? Kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan? Oh enggak, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada orang yang kita ragu-ragu. Tidak kan? Kepada orang yang benar-benar kita percaya, yakin Dia bisa menolong saya, Dia punya kuasa, Dia sanggup menolong kita. Berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan, yaitu Yesus Kristus hidup bersama penuh
totalitas kepada Tuhan Yesus. Berserah karena dia punya kuasa. Dia sangat menolong saya. Dia membawa saya masuk dalam kehidupan kekal. Saya berserah kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Ya. Kemudian di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, itu dikatakan, serahkanlah segala kebahagiaan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Coba, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Apa sih kekhawatiran kita? Besok mau makan apa Tuhan? Pada saat gimana Tuhan hidup saya? Berserah. Tuhan pasti tolong kita. Ya. Sebab Ia akan melihara kamu. Amin. Bila Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ya. Amin. Kalau sudah kita adalah Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Sebelum masuk kepada kesimpulan, saya ingin masih ingatkah pada Yesus disalibkan, siapa yang menurunkan mayatnya? Yang tertulis dalam Alkitab bahwa dia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Semakin menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Kita lihat pada saat Yesus disalibkan, bangkit, dan dikatakan di terakhir kepada Petrus, di sini dikatakan, jemaat Philadelphia, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Yesus berkata itu, apa yang kita jawab? Jemaat Philadelphia, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya gimana? Ya Tuhan, aku mengasihi. Ya. Tetapi pada saat masalah datang, Petrus menyangka sebelum ayah berkokok, ya dia sudah menyangka. Petrus sudah menyangka. Itulah iman, kita harus kekal, teguh, saling menguatkan. Ya, kalau ada masalah, ayo saling mendoakan. Jangan lari dari Tuhan. Kalau di gereja masalah, coba selesaikan baik-baik. Jangan meninggalkan Yesus. Yesus berkata kepada kita hanya 3 kata, aku mengasihimu. Amin. Kita mau berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan di pada sore ini Tuhan. Kamu melihat kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kami percaya Allah yang selalu menyertai kepada kami Tuhan. Apapun bersama pergumulan kami menyerahkan seluruh hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu. Sekeluarga kami, pekerjaan, usaha kami, apa yang kami lakukan, kami ingin keluarga kami diberkati oleh kasih. Yang sakit Engkau tolong pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami, menegur kami, menasihatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Amin Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Allah yang sudah menguatkan kami semua, ya dimana Tuhan sudah bangkit untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Ya, Tuhan sudah memberikan keselamatan, dan Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus yang selalu menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Pak Gembala atas firman yang menguatkan kami pada siang hari ini, yang mengatakan bahwa kita percaya walaupun kita belum melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siang hari ini kiranya kita sama-sama kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan,
Saatnya kita untuk persembahan pada siang hari ini, saudara. Dalam firman-Mu sore hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami semakin mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih buat pengorbanan. Sekali lagi. Yesus namanya menyembuhkan, Makan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup. Mari kita sama-sama kita berkata, saudara. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Sudah datang, maka pulau yang bernama esok. Hidup jadi berarti saya hidup. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama tumpahkan kita kepada Bapak Gembala kita. Kita berdoa untuk Bapak Gembala kita yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Kingsang Bapak. Kami sungguh bersyukur mempunyai Bapak Gembala yang baik, yang menopang dan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami Bapak, yang mengajarkan kami kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkatinya berlimpah-limpah dalam pelayanannya. Engkau urapi Bapa, dalam keluarganya Engkau urapi. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau berkati di dalam segala hal Tuhan. Dan kami percaya setiap usahanya juga Engkau yang akan memberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kesehatan, berikan kekuatan, hikmat marifat-Mu Tuhan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupannya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah kami domba-domba yang diajarkannya Bapak, sehingga kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh menyatakan kuasa-Mu atas kepada kami semua, dan mujizat-Mu Kau nyatakan atas kehidupan Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat datang bagi jemaat Philadelphia Tanjung Burung yang pertama kali hadir tempat ini. Mungkin ada? Haleluya. Terima kasih. Yuk kita berikan salam dong. Kanan kirinya kita berikan salam. Selamat datang Oma. Namanya siapa? Selamat datang. Namanya Sule. Ibu Lelen, Oma Lelen. Oma Lele. Oma Lele. Iya, selamat datang Oma ya. Minggu depan kita akan kembali lagi Oma di tempat ini. Tuhan berkati. Iya, Oma Lele namanya. Cukup bagus namanya ya. Iya. Kita lanjut. Ibadah GSI Philadelphia setiap hari dilakukan pada pukul 2 siang ya, jam-jam rawan. Lanjut. Ibadah sekolah minggu juga dilaksanakan pada hari yang sama, di hari Minggu, di tanggal yang berbeda, di 1:30 atau jam 1 siang sudah dimulai ya acara sekolah minggu. Jadi jam 2-nya untuk pelayan-pelayan Tuhan sekolah minggu pun tetap kita harus berkumpul dan menjadi satu dalam ibadah raya kita di tempat ini. Nah, ibadah Komsel KKA sekarang kita ada 3 tempat, KKA Selembaran, KKA Tanjung Burung, dan KKA KM. Dan juga kita akan melebar ya ke kanan dan ke kiri. Ya, kita akan melebar ke Tanjung Kait, juga ke Teluk Naga. Amin. Mau berakar? Iya, kita harus berakar ya, biar semuanya kita dapat berbuah. Yo. Ibadah KKKM dilaksanakan di hari Kamis tanggal 23 April besok ya, Kamis besok ya, jam 7 di rumah Ibu Abuy yang punya restoran. Beri kemuliaan kepada Yesus. Ya. Ya, lanjut. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk menabur dapat menyalurkan. Nah, ini rekening BCA-nya atas nama Cawikong atau yang disebut Pak Akong. Ya. Berdiri dong. Berdiri dong. Mana-mana Cawikong. Nah. Ini ya.
Lanjut, bagi jemaat yang memiliki kerinduan, ya bagi mungkin anak-anak, mungkin saudara yang ingin mengikuti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, yang mungkin siapa yang belum menikah di sini? Ya, siap-siap dibaptis ya. Oke, ya peneguhan pernikahan dapat menghubungi atau mengambil formulir sekretaris gereja kita, Saudari Sela. Mana Sela? Mana Sela? Nah, coba bangun dong, berdiri dong. Nah, ini Saudari Sela nih ya. Ayo, visi GSJ Philadelphia. Yuk, 1, 2, 3. Berapa, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Visi GSJ Philadelphia melayani dengan kasih. Ini aku seluruhnya milikmu. Sekali lagi. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sekali lagi. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Engkaulah Bapakku Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa Bapa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau sanggup menolong kami dan menyertai kami Tuhan. Dalam situasi apapun kami percaya Engkau Allah yang selalu membuka jalan bagi kami Tuhan. Kami tidak akan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkan hatimu dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kira
Mungkin Setelah itu, lampu depan boleh. Yusuf yang berasal dari kota Aiman minta izin